banyak sekali menteri-menteri Prabowo yang sebenarnya korup ya pada jabatan sebelumnya, tetapi tetap diangkut dalam pemerintahan ini, dan kemudian itu akan menjadi cara atau lahan untuk memelihara loyalitasnya. Pertanyaannya adalah loyalitas kepada siapa? Ke Istana Baru atau Istana Lama? Kita mengatakan, waduh si Menteri X telanjang ya, nggak mungkin nggak korupsi kalau kita lihat kekayaannya, asal usul kekayaannya dan lain sebagainya. Tetapi tetap direkrut dalam kabinet, kemudian dijadikan andalan dan lain sebagainya. Jadi akan, makanya terus terang saja saya mengatakan from the beginning saya agak pesimis tentang pemberantasan korupsi dalam semua era pemerintahan presiden. Makanya kalau mau memberantas korupsi yang benar ya cari menteri yang nggak ada gosip, yang tidak ada korupsinya. Jadi kalau mau ditantang KPK dibuka, dibolak-balik ABCD berani itu, sini silakan periksa harta kekayaan saya, ada nggak yang korup atau tidak. Justru kalau sekarang diproses ya nggak keren-keren amat karena tidak dekat dengan tapi nggak juga ya. Ya Puan Maharani walaupun partainya terlihat oposisi tapi ya tetap dekat dengan kekuasaan. Pramono Anung malah sekarang baru terpilih sebagai gubernur dan pasti dekat dengan kekuasaan. Ada endorsement dari Prabowo, makanya tidak ada yang namanya sengketa di MK. Nah entah kalau Ganjar Pranowo ya, kalau Ganjar kemudian ingin dijadikan sasaran tembak, bisa jadi dia jadi samsak sekarang untuk kasus ini. Ya sahabat dan sekalian, jadi ini berita yang menarik soal tertangkapnya Thanos ya, lalu kemudian tiba-tiba sekarang kasus EKTP menyeruak lagi, Puan Ganjar Pramono dibidik ya. Kalau ditanyakan kepada saya ya, once again saya katakan siapapun yang korup, mau dari rezim A, rezim B, rezim C, rezim D, rezim D, rezim F ya silahkan saja diproses ya. Kalau benar ya katakan benar, kalau tidak apa boleh buat. Bukan kalau tidak ya jangan disalahkan. Tapi kalau Anda terpilih benar dan karena Anda terpilih ya apa boleh buat. Makanya pesan moralnya kalau tidak mau terpilih ya jangan korup ya kan. Saya mendengar banyak sekali menteri-menteri Prabowo yang sebenarnya korup ya pada jabatan sebelumnya, tetapi tetap diangkut dalam pemerintahan ini, dan kemudian itu akan menjadi cara atau lahan untuk memelihara loyalitasnya. Pertanyaannya adalah loyalitas kepada siapa? Ke Istana Baru atau Istana Lama? Dan bahkan Prabowo sendiri pun kemudian tidak terlepas juga dari isu-isu seperti misalnya terkait dengan food estate, ya, pembelian pesawat dan lain sebagainya, termasuk governance di Kementerian Pertahanan misalnya. Yang itu semua sudah menjadi rahasia umum, ya, public knowledge yang sebenarnya tanpa diungkap pun orang sudah tahu. Nah, yang jadi masalah kan kita tidak pernah berjalan sama dan sebangun antara rumor, gosip dengan law enforcement. Banyak sekali rumor dan gosip yang kita yakini, tetapi kemudian tidak ada law enforcementnya sama sekali. Kita mengatakan, waduh si Menteri X telanjang ya, nggak mungkin nggak korupsi kalau kita lihat kekayaannya, asal usul kekayaannya dan lain sebagainya. Tetapi tetap direkrut dalam kabinet, kemudian dijadikan andalan dan lain sebagainya. Jadi akan, makanya terus terang saja saya mengatakan from the beginning saya agak pesimis tentang pemberantasan korupsi dalam semua era pemerintahan presiden, mulai dari presiden terutama yang terpilih ya, mulai dari Presiden SBY, Presiden Jokowi maupun Presiden sekarang Prabowo ya. Apa boleh buat? Karena selalu saja mereka menjadi bagian dari itu atau paling tidak melibatkan orang-orang yang menjadi bagian dari corruption. Ketika saya di Arab Saudi saya mendengarkan ya, bagaimana perilaku korupsi pejabat Indonesia ya, yang tentu saya tidak bisa spill dan orangnya masih ada dalam inner circle pemerintahan hari ini. Kemudian ketika saya ke Bali ya, mendengarkan gosip tentang korupsi ketika Menteri Ono masih menjadi legislatif misalnya dan lain sebagainya. Jadi rasanya miris ya.
Makanya kalau mau memberantas korupsi yang benar ya cari menteri yang nggak ada gosip, yang tidak ada korupsinya. Jadi kalau mau ditantang KPK dibuka, dibolak-balik ABCD berani itu. Sini silakan periksa harta kekayaan saya, ada nggak yang korup atau tidak. Tetapi kalau kemudian orang-orang korup dijadikan pejabat publik, ya kan, diandalkan untuk melakukan pemberantasan korupsi, ya maka yang terjadi adalah lip service saja, ya, bukan pemberantasan korupsi yang genuine, ya, bukan sesuatu yang ingin diperjuangkan, tapi sekedar lip service saja. Dan mudah-mudahan pemerintahan Prabowo tidak begitu. Tapi saya sendiri sudah membantah apa yang saya katakan. Mudah-mudahan tidak begitu dengan dia merekrut orang-orang yang bermasalah dari awal, ya. Entah kenapa direkrut, takut pada pemerintahan yang lama, ingin memelihara kesetiaan ala Jokowi atau bagaimana. Karena biasanya orang bermasalah paling gampang menjilat dan paling gampang setia. Paling gampang mengatakan menjempol, memberikan jempol kepada atasan atau bosnya. Itu persoalannya. Nah ini kita satu test case, ya. Ini seperti kasusnya Hasto Kristianto. Dulu yang begini-begini ditutupin karena part of the government. Sekarang karena perceived as an opposition, ya, maka kemudian mulai dibuka hal-hal seperti ini. Tapi kita akan lihat bagaimana ujung dan kelanjutannya. Kalau saya ya sudah, ibarat sale, ya buka aja semuanya. Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kita akan tahu sesungguhnya berapa orang sih di lingkar kekuasaan yang hari ini punya power, punya kekuasaan yang benar-benar bekerja untuk negeri ini, atau sekedar kemudian hanya untuk memupuk kekayaan. Yang dimusuhin kita yang tidak punya akses kekuasaan, yang tidak punya pengalaman korupsi dan lain sebagainya, kan. Padahal orang-orang yang punya pengalaman korupsi yang luar biasa, yang sampai sekarang masih menjabat selama belasan tahun, itulah seharusnya yang harus diperhatikan pemerintahan Presiden Prabowo, kan, bukan begitu? Atau jangan-jangan Prabowo menggunakan taktik Jokowi, membiarkan penggawa-penggawanya korup, ya kan? Lalu tiba-tiba dia memelihara kesetiaan dari soal seperti itu karena dia ingin 2 periode. Wallahu a'lam bishawab, ya. Coba kita bacakan, ya. Ini dari inilah.com, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diminta menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik menyusul telah ditangkapnya buronan Paulus Thanos alias Tianpo Chin PT di Singapura. Diketahui sejumlah pihak disebut ikut menerima uang pelicin dalam proyek EKTP, termasuk 3 politisi PDIP masing-masing Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung. Ketiganya diduga terlibat saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. And the problem is, dari 500-an anggota DPR itu bisa ditanyakan kira-kira yang nggak pernah terima amplop di luar gaji dan tunjangan siapa, ya? Itu persoalannya. Saya mau nanya sebenar-benarnya, karena yang saya dengar, ya, setiap rapat misalnya, ya, rapat dengan pendapat umum atau dengan mitra misalnya, itu bisa saja ada pemberian-pemberian dan lain sebagainya. Itu yang dalam tanda kutip yang abu-abu, gray area. Belum lagi yang jelas-jelas memang urus sana di anggaran dan lain sebagainya. Orang sudah tahu semua seperti itu. Tapi ya dia yang menentukan. Dia yang menentukan KPK, dia menentukan KPU dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau memberantas korupsi? Tapi bisa, asal Presiden Prabowo memiliki determinasi, ya, keinginan yang bukan omon-omon, bukan keinginan di atas kertas, ya. Dia ikuti saja pidato-pidato dia sebelum terpilih sebagai presiden dulu misalnya. Apakah betul dia ingin memberantas korupsi? Satu agenda saja, pemberantasan korupsi. Saya terus terang tidak melihat. Jadi kalau misalnya orang bicara tingkat kepuasan dan lain sebagainya, I don't care with tingkat kepuasan. Karena tingkat kepuasan itu jadi relatif. Kenapa? Ini kadang-kadang sangat bergantung pada PR pemerintah. Bergantung kepada siapa atau lembaga mana yang mengadakan survei tersebut. Tetapi kalau kita bicara esensinya,
Maka marilah kita bertanya, ya, sejauh mana secara esensial itu Presiden Prabowo komit terhadap pemberantasan korupsi. Bukan hanya dalam tataran omon-omon, tapi betul-betul dalam tataran yang implementatif. Saya belum lihat strategi pemberantasan korupsi yang mau dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Itu soalnya sampai hari ini, sampai detik ini ya. Kecuali tadi ancaman-ancaman pidato-pidato Prabowo saja. Tetapi tidak ada misalnya task force yang dibentuk atau apapun, misalnya keputusan-keputusan presiden dan lain sebagainya yang betul-betul memberikan harapan bahwa pemberantasan korupsi akan diseriusin, begitu ya. Kemudian siapapun mau anak ketua partai, ketua DPR atau ketua MPR, kalau memang terlibat harus diproses hukum, apalagi fakta itu sudah terungkap di persidangan. Ujar pakar hukum pidana Universitas Bung Karno UBK, Hudi Yusuf saat dihubungi oleh inilah.com. Menarik. Jadi yang dihubungi adalah pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno ya, universitasnya yang belongs to memang dengan Mbak Rahma dulu ya, tapi almarhumah. Tapi ini kan tidak bisa dibedakan dengan PDIP juga ya, sebagai keluarga besar Bung Karno. Hudi mendesak KPK segera menuntaskan kasus ini. Ia memperingatkan jangan sampai terjadi presiden buruk di mana pihak yang dekat dengan kekuasaan justru tidak diproses hukum. Ya, it happened many times ya, sudah terjadi banyak kali ya, beberapa kali. Siapapun yang terlibat baik anggota dewan maupun pejabat partai harus diproses. Kalau kasus ini terus didiamkan, maka citra KPK sebagai lembaga penegak hukum akan rusak. Kita tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tegasnya. Lebih lanjut, Hudi mengkritik keras KPK jika terus mendiamkan kasus ini, apalagi setelah tertangkapnya buronan kelas EKTP Paulus Thanos di Singapura. Jika KPK tidak memproses koruptor, itu bukan hanya jahat, tapi juga pengkhianatan kepada rakyat. Ini kejahatan yang bertumpuk-tumpuk tambahnya. Fakta persidangan sebelumnya ya, bagus juga ini. Dikasih flashback ya. Ini flashbacknya. Komisi pemberantas flashbacknya adalah dalam persidangan kasus korupsi EKTP sebelumnya pada Kamis 22 Maret 2018 ya, luar biasa, 7 tahun yang lalu hampir ya. Terdakwa mantan Ketua DPR Setia Novanto mengungkapkan bahwa ia mendengar ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing sebesar $500.000 atau sekitar 6,8 miliar. Setia Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari pengusaha Madaoka Masagung dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah. Saat itu Puan Maharani menjabat sebagai ketua fraksi PDIP di DPR, sedangkan Pramono Anung adalah anggota DPR. Bu Puan Maharani, ketua fraksi PDIP, dan Pramono adalah $500.000 AS. Itu keterangan Madaoka, ujar Setia Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa. Sementara itu mantan anggota DPR M. Nazarudin dalam persidangan lainnya menyebutkan bahwa ia pernah melihat Ganjar Pranowo, Jafar Hafsah, dan Khairuman Harahap menerima uang terkait proyek EKTP. Namun Ganjar disebut sempat menolak. Saudara menyebutkan ada beberapa orang terlibat. Orang melihat langsung menerima uang seperti Pak Ganjar. Saya membaca putusan terdahulu keterangan saksi, memang Pak Ganjar awal menolak. Tanya jaksa KPK Abdul Basir kepada Nazarudin dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek EKTP dengan terdakwa Setia Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 19 Februari 2018. Iya, karena waktu itu semua wakil ketua dikasih $100.000 dan Pak Ganjar enggak mau, ujar Nazarudin. Ya, ini yang dulu yang dibilang kurang ya. Pak Ganjar minta berapa? Tanya jaksa kembali. $500.000 jawab Nazarudin. Setelah itu Nazarudin menyebut Ganjar akhirnya menerima $500.000. Ia bahkan mengaku melihat langsung saat uang itu diterima Ganjar. Penangkapan Paulus Thanos. Buronan kasus korupsi pengadaan EKTP L. Paulus Thanos alias Tian Pochin. Coba bayangkan ya, kasus yang padahal Ganjar sudah 10 tahun menjadi gubernur dan itu ketika dia menjadi anggota DPR ya. Nanti hati-hati anggota DPR yang sekarang menjadi menteri ya, nanti hati-hati ya, kasus-kasus
penerimaan uang seperti ini juga akan dipermasalahkan ya. Seandainya saja ada transparansi, ada keberanian Prabowo, waduh banyak yang kena ya. Karena itu gimana caranya ya untuk membuat Indonesia clear ya dari pejabat-pejabat korup ini. Diampuni boleh tapi jangan menjabat mestinya kan. Kemudian penangkapan Paulus Thanos, buronan kasus korupsi pengadaan KTPL Paulus Thanos alias Tian Po Chin ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau di Singapura pada 17 Januari 2025. Saat ini Paulus Thanos ditahan di Changi Prison setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara. Penahanan tersebut merupakan bagian dari mekanisme perjanjian ekstradisi RI Singapura. Pihak KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, serta Kejaksaan Agung telah memulai proses pemenuhan dokumen untuk memulangkan Thanos ke Indonesia. Bayangkan Singapura, negeri yang kecil dan sedekat itu ya. Pada 13 Agustus 2019 KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi EKTP, yakni Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra Paulus Thanos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI Isnu Edi Wijaya, anggota DPR RI periode 2014-2019 Miriam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 2,3 triliun. Namun Paulus Thanos sempat melarikan diri ke luar negeri dengan mengganti nama dan menggunakan paspor negara lain sebelum akhirnya tertangkap. Kasus ini kembali menjadi sorotan publik terutama terkait keterlibatan sejumlah nama besar. Publik menunggu langkah tegas KPK untuk membuktikan bahwa hukum berlaku adil bagi semua pihak tanpa memandang jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan. Justru kalau sekarang diproses ya nggak keren-keren amat. Karena tidak dekat dengan tapi nggak juga ya. Ya Puan Maharani walaupun partainya terlihat oposisi tapi ya tetap dekat dengan kekuasaan. Pramono Anung malah sekarang baru terpilih sebagai gubernur dan pasti dekat dengan kekuasaan. Ada endorsement dari Prabowo, makanya tidak ada yang namanya sengketa di MK. Nah entah kalau Ganjar Pranowo ya, kalau Ganjar kemudian ingin dijadikan sasaran tembak, ya bisa jadi dia jadi samsak sekarang untuk kasus ini. Kita akan lihat ke depan ya. Ya intinya adalah siapapun yang salah ya harus diproses ya. Saya mau mengatakan mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo harus diproses. Tapi Prabowo siapa yang mau memprosesnya? Bang Refli, fufu-fafanya harus hilang dan nyah dulu baru tuh kasus apapun bisa diungkap. Nggak yakin saya. Karena the problem is not about fufu-fafa himself tetapi mengenai diri kita semua ya, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto sendiri yang saya belum melihat ya ada keseriusan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalau serius nggak begini dia merekrut